Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu vitalnya peranan Kesultanan Samudra Pasai dalam penyebaran Islam ke Nusantara, bahkan ke Asia Tenggara, membuat kerajaan ini menjadi salah satu sejarah dan peradaban paling berpengaruh pada awal abad ke-14. Untuk lebih memahami kisah alur sejarahnya, jangan lewatkan tonton segmen sebelumnya, yang mana kerajaan ini mampu mempertahankan pengaruhnya kepada setiap pedagang dari Gujarat, India, Arab, bahkan dari Eropa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana Islam terus menyebar ke pelosok negeri seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei, bahkan sampai ke Kamboja. Malaysia, dari Malaka menuju seluruh semenanjung. Jika Indonesia adalah gerbang pertama Islam masuk ke Asia Tenggara, maka Malaysia adalah jembatan penting yang menghubungkan Islam dengan seluruh wilayah daratan utama Asia Tenggara. Tapi bagaimana Islam bisa tumbuh subur di semenanjung Malaya? Jawabannya terletak di sebuah pelabuhan kecil yang kemudian menjadi salah satu pusat perdagangan dan dakwah paling berpengaruh di kawasan ini, Malaka. Permulaan, pedagang, ulama, dan pintu masuk Islam. Islam pertama kali masuk ke tanah Melayu melalui pedagang muslim dari Gujarat, Arab, dan Sumatera. Kapal-kapal mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan seperti Kedah, Kelantan, Trengganu, wilayah pesisir yang sudah aktif berdagang sejak abad ke-9. Dakwah tidak dilakukan dengan paksaan, tapi melalui pergaulan dagang, pernikahan antar keluarga bangsawan, dan akhlak yang menginspirasi. Pernahkah kamu bertanya mengapa para raja Melayu pada akhirnya memilih Islam dan bukan agama dari pengaruh India seperti sebelumnya? Jawabannya adalah strategi, spiritualitas, dan solidaritas dunia Islam. Kesultanan Malaka, titik balik sejarah. Sekitar awal abad ke-15, seorang pangeran dari Palembang yang bernama Paramiswara melarikan diri ke semenanjung dan mendirikan Malaka. Ia kemudian memeluk Islam, mengambil nama Sultan Iskandar Shah, dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Dari sinilah Malaka tumbuh sebagai pusat kekuasaan Islam, dagangan internasional, dan dakwah ke seluruh wilayah sekitarnya. Malaka punya segalanya. Letaknya yang strategis di Selat Malaka, pelabuhan tersibuk di Asia, hubungan diplomatik dengan Arab, Gujarat, dan Tiongkok, pusat pendidikan Islam, dan madrasah. Ulama dari Mekah, India, dan Pasai berdatangan. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dakwah, bahkan tulisan Jawi, aksara Arab Melayu, lahir dan berkembang di sini. Penyebaran Islam ke seluruh semenanjung. Dari Malaka, Islam menyebar ke seluruh penjuru semenanjung melalui 3 jalur utama, yaitu 1. Perdagangan antar pelabuhan, 2. Pernikahan antara keluarga kerajaan, dan 3. Penyebaran ulama dan guru-guru agama. Wilayah-wilayah seperti Pahang dan Perak mulai membentuk Kesultanan Islam. Kedah dan Kelantan menerima pengaruh langsung dari Malaka. Johor bahkan menjadi pewaris politik dan spiritual Malaka setelah ditaklukkan oleh Portugis. Setiap kesultanan lokal membentuk sistem syariat, membangun masjid, dan mendidik rakyatnya dengan nilai-nilai Islam. Peran tulisan dan pendidikan.
Salah satu kekuatan dakwah Islam di Semenanjung adalah penggunaan tulisan Jawi, aksara Arab yang disesuaikan dengan fonetik Melayu. Melalui tulisan inilah, kitab-kitab agama diterjemahkan, surat menyurat antar kesultanan dilakukan, ajaran tasawuf, fikih, akhlak tersebar ke pelosok desa. Bahkan hingga hari ini, tulisan Jawi masih digunakan dalam konteks keagamaan dan budaya Melayu Islam. Coba bayangkan jika Malaka tidak berdiri, jika para raja tidak terbuka pada Islam, jika pedagang Muslim tidak jujur dalam berdagang, apakah Islam akan tumbuh sebesar ini di Malaysia? Dan tahukah kamu, meski Portugis menghancurkan Malaka tahun 1511, Islam tetap hidup melalui migrasi ke Johor, Perak, Kelantan, dan wilayah lain. Malaysia, warisan yang hidup. Malaysia hari ini adalah negeri yang kuat identitas Islamnya, berkat sejarah panjang yang berakar dari Kesultanan Malaka dan jaringan ulama-ulama di pesisir Semenanjung. Islam di Malaysia bukanlah agama asing, tapi roh budaya Melayu yang melekat sejak ratusan tahun lalu. Lalu bagaimana Islam terus menjalar lebih jauh ke utara dan timur? Ke Brunei, Mindanao, dan Patani, di mana komunitas Muslim terus menjaga warisan mereka hingga hari ini. Sekarang kita fokus pada segmen khusus tentang Brunei Darussalam, sebuah kesultanan kecil namun berperan besar dalam penyebaran Islam di Kalimantan dan Filipina Selatan. Kita akan membahas bagaimana Islam masuk ke Brunei, siapa tokoh pentingnya, serta bagaimana Islam menjadi pondasi negara hingga hari ini. Brunei, Kesultanan Islam di utara Kalimantan. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam memiliki salah satu keistimewaan. Ia adalah satu-satunya negara Muslim penuh yang memerintah berdasarkan ajaran Islam secara resmi di zaman modern. Tapi tahukah kamu bagaimana Islam pertama kali masuk ke Brunei dan apa peran Brunei dalam penyebaran Islam ke Filipina Selatan dan Kalimantan Timur? Kita akan membahasnya. Itu masuk perdagangan dan hubungan Malaka-Johor. Islam masuk ke Brunei sekitar awal abad ke-15 saat Kesultanan Malaka sedang berada di puncak kejayaan. Hubungan antara Brunei dan Malaka sangat erat. Melalui perdagangan di jalur selat dan Laut Shulu, melalui pernikahan kerajaan antar bangsawan, dan tentu saja melalui ulama dan mubalik dari Sumatera, Jawa, dan Arab. Raja Brunei saat itu, Awang Alak Bekatar, memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah. Inilah awal transformasi Brunei menjadi Kesultanan Islam. Kesultanan Brunei, dakwah melalui kekuasaan. Setelah menjadi Muslim, para Sultan Brunei menjadikan Islam sebagai pondasi negara. Hukum Islam mulai diterapkan, masjid-masjid dibangun, pendidikan agama diperluas. Tapi peran Brunei tidak berhenti di dalam negeri. Kesultanan ini menyebarkan Islam keluar wilayahnya, terutama 1. Pantai Timur Kalimantan, 2. Kepulauan Sulu dan Mindanao, Filipina Selatan. Di wilayah-wilayah ini, para bangsawan dan ulama Brunei ikut mendirikan kesultanan-kesultanan Islam baru seperti Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao. Brunei, Sulu, dan jejak Islam di Filipina. Hubungan antara Brunei dan Sulu bukan hanya ekonomi, tapi juga keluarga dan keagamaan. Sultan Sulu yang pertama, Syarif Al-Hashim, adalah keturunan Arab yang didukung oleh jaringan Islam dari Brunei dan Mindanao. Maka tak heran Islam mengakar kuat di Filipina bagian selatan, bahkan sebelum kedatangan Spanyol. Hingga hari ini, warisan Islam Brunei masih terasa di sana dalam nama budaya hingga hukum adat.
Dan di saat penjajah datang membawa misi agama, umat Islam di Mindanao dan Sulu tidak pernah benar-benar tunduk karena mereka sudah punya keyakinan sendiri yang datang dari saudara seiman dari Brunei. Islam sebagai identitas negara Brunei hari ini. Tidak seperti wilayah muslim lain di Asia Tenggara yang berubah karena kolonialisme, Brunei tetap mempertahankan kesultanannya. Bahkan di era modern, Sultan Hasan al-Bolkiah menjadikan Islam sebagai landasan utama negara. Hukum syariah diterapkan secara resmi, pendidikan Islam diperkuat sejak dini, dakwah, wakaf, dan zakat dijalankan melalui lembaga negara. Bagi Brunei, Islam bukan sekedar warisan sejarah, tapi juga sistem nilai hidup yang menyatu dengan pemerintahan dan budaya Melayu. Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara kecil di Kalimantan bisa punya pengaruh dakwah yang menjangkau hingga pulau-pulau Filipina? Atau bahwa jejak Islam yang ditanam lebih dari 500 tahun lalu masih hidup mengalir dalam darah dan budaya masyarakat hingga hari ini? Itulah kekuatan Islam di Brunei, datang secara damai, berkembang dalam kearifan lokal, dan bertahan dalam keteguhan iman. Brunei mungkin kecil dalam peta, tapi besar dalam kontribusinya terhadap sejarah Islam di Asia Tenggara. Dari perarian Kalimantan hingga Laut Sulu, Islam menyebar lewat Brunei dengan pendekatan yang tenang namun mengakar kuat. Maka saat kita menelusuri sejarah Islam di Asia Tenggara, jangan lupa Brunei bukan hanya saksi, ia adalah penggerak. Sekarang kita akan masuk ke segmen khusus tentang Filipina Selatan, terutama wilayah Mindanao, di Kepulauan Sulu, dua daerah yang menjadi benteng awal dan terakhir Islam di Filipina. Filipina Selatan, jejak Islam yang tak pernah padam. Tapi, tahukah kamu bahwa Islam masuk ke Filipina jauh sebelum penjajahan Spanyol datang, bahkan jauh sebelum nama Filipina itu sendiri ada? Pintu masuk dakwah dan diplomasi dari Brunei dan Malaka. Islam mulai masuk ke Filipina Selatan pada abad ke-14 melalui ulama dan pedagang dari Brunei, Johor, dan Malaka. Jejaring perdagangan di Laut Sulu dan Laut Celebes, mubalik dari Arab dan Sumatera yang membawa pesan damai. Islam menyebar lewat pelabuhan, perkawinan bangsawan, dan ajaran para ulama yang menekankan akhlak, tauhid, dan pendidikan. Wilayah yang pertama menerima Islam adalah Kepulauan Sulu, disusul oleh Mindanao bagian barat dan tengah. Kesultanan Sulu dan Maguindanao, pilar Islam di Filipina. Tahun 1450 berdirilah Kesultanan Sulu, didirikan oleh seorang keturunan Arab bernama Syarif al-Hashim. Ia menikah dengan putri lokal dan membentuk sistem pemerintahan berdasarkan Islam. Tak lama kemudian, di daratan Mindanao muncul Kesultanan Maguindanao dipimpin oleh Syarif Muhammad Kabunging Sowan, juga keturunan Arab yang datang melalui jalur Brunei dan Malaka. Kedua kesultanan ini menjadi pusat pendidikan Islam, madrasah dan halakoh, penyebaran tauhid dan hukum Islam, serta pertahanan Islam dari serangan kolonial Spanyol. Islam tidak hanya jadi agama, tapi identitas politik dan budaya. Para sultan juga mendatangkan guru dari Mekah dan Hadramaut untuk memperkuat ilmu fikih dan tafsir. Islam bertahan di tengah penjajah. Ketika bangsa Spanyol datang membawa misi kristenisasi pada abad ke-16, mereka menghadapi perlawanan yang sengit, bukan dari kerajaan-kerajaan besar di Luzon, tapi dari kaum muslimin di Mindanao dan Sulu.
Selama berabad-abad, umat Islam bertahan, berjuang, dan mempertahankan keimanannya meski dikepung dari segala arah. Bahkan, kolonial Amerika pun setelah Spanyol tetap gagal menghapus Islam dari kawasan ini. Hingga kini Islam tetap hidup, terutama di kota-kota seperti Marawi, Kota Batok, Jambaunga, hingga Jolo. Jejak Islam hari ini di Filipina Selatan. Saat ini umat Islam di Filipina disebut sebagai bangsa Moro, yang berarti bangsa Muslim. Mereka memiliki pemerintahan otonom, bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao atau disingkat BRRMN. Mereka punya masjid dan lembaga dakwah aktif, kurikulum pendidikan Islam, dan terus mempertahankan budaya Melayu Islam yang diwariskan sejak masa Kesultanan. Nama-nama seperti Syarif Al-Hashim, Kebungusawan, dan Sultan Kuadrat tetap hidup dalam ingatan, karena mereka bukan hanya tokoh sejarah, tapi simbol perlawanan, keteguhan, dan keislaman sejati. Maka kamu membayangkan di negara yang mayoritas Katolik, ada wilayah yang masih menyebut Allah dengan penuh bangga? Di tengah arus globalisasi dan tekanan sejarah, Islam tetap menyala di selatan Filipina, karena ia tertanam bukan hanya di kepala, tapi di dada. Islam di Filipina bukan hanya lembaran sejarah, ia adalah roh yang masih hidup, yang bertahan dalam badai penindasan, yang terus tumbuh meski dalam keterbatasan. Dari suluk ke Maguindanao, dari pantai ke gunung, umat Islam Filipina membuktikan satu hal: keyakinan sejati tak bisa dihapus selama ia ditanam dalam iman dan dijaga oleh generasi. Lalu, bagaimana dengan Patani, sebuah wilayah Muslim di Thailand yang punya kisah serupa tentang kemuliaan dan penderitaan? Kita akan lanjut di segmen berikutnya, Islam di Thailand Selatan, warisan Patani Darussalam.